Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba melihat kondisi desa Taman Winangun, tepatnya dari Jalan Pemuda kita ke arah selatan atau dari perlintasan kereta yang berada di barat stasiun Kebumen. Jalan menuju ke arah selatan, kita terus saja tidak membelok ya. Sejatinya jalan ini adalah jalan besar dahulunya pada tahun sekitar akhir tahun 80-an ya, sekitar tahun 88, 85, sekitar tahun-tahun itu jalan ini longsor. Jadi ada beberapa pemukiman di sebelah kanan saya ini itu benar-benar longsor karena memang tergerus oleh aliran arus sungai Luk Ulo. Kalau tidak salah di tahun 85-an atau 80 berapa. Saya masih ingat betul bagaimana sampai tiang listrik itu menggantung. Jadi ada tiang listrik itu menggantung. Jadi tiang listrik itu sama sekali tidak tertempel dengan tanah. Jadi Anda bisa memegang ujung bawah tiang listrik itu. Karena memang tanah yang ada itu longsor semua ke bawah air arus, dan tiang listrik itu menggantung di antara tiang listrik yang satu dan listrik yang lain. Jadi bergelantungan, itu tiang listrik bergelantungan di kabel listrik itu karena airnya tanahnya longsor. Dan inilah kondisi Taman Winangun, desa Taman Winangun di tanggal 25 Desember 2023. Udah beda banget ya. Jadi beberapa terjadi pengaturan ulang tentang jalan. Jadi jalannya ini berubah-ubah seiring dengan pergeseran. Jadi ada jalan yang harusnya belok, ini dibuat lurus ya. Ada jalan yang harusnya lurus dibuat belok karena sampai hari ini pun masih terjadi penggerusan tanah di sekitar aliran sungai Lupulo ya, khususnya di sebelah kanan saya ini masuk desa Taman Winangun, Kabupaten Kebumen ya. Tidak hanya desa Taman Winangun saja ya, tapi di desa di selatannya ini, desa Muktisari, nanti kita juga akan ke desa Muktisari. Sejatinya jalan ini lurus terus ya, lurus mengikuti tepian sungai. Tapi terpaksa kita harus belok karena memang terhadang oleh jurang ya di depan saya ini, amblesan tanah yang dulu ini bisa dilewati tapi tidak mungkin dilewati sekarang karena memang tanahnya ke bawah. Dulu pernah saya lewat situ, itu ke bawah gitu mengikuti, tapi sekarang karena sudah beresiko sekali. Oke, kita sudah mau ke penghabisan ini. Saya sedang menuju ke arah timur ya, ke arah timur karena harus menghindari tadi jurang atau daerah aliran sungai Lupulo yang relatif sangat rendah sekali. Dan kita mau belok, kita harus melewati jalan setapak. Sebetulnya ini bukan jalan umum, ini sebetulnya jalan RT lah, jalan warga gitu ya. Ini bukan jalan umum, ini jalan warga. Dulu ini sempat menjadi jalan alternatif ya, karena memang harus lewat sini dulu. Orang naik sepeda rame-rame lewat sini mau ke pasar Kebumen gitu ya. Ini sempat ramai di tahun 90-an, jadi pasca longsornya daerah aliran sungai Lupulo ya, mungkin beberapa warga kehilangan rumah dan pekarangan mereka. Mungkin sampai saat ini pun masih ada ya sertifikat tanah, mungkin ya surat keterangan kepemilikan tanah yang suratnya ada tapi tanahnya sudah tidak ada. Oke, kita sudah memasuki desa Muktisari ya. Ini desa Muktisari ya, kita ke arah barat, terus kita perlu diketahui sebagian besar warga di desa Taman Winangun dan Muktisari ini yang berdekatan dengan daerah aliran sungai Lupulo ini, dari dulu ini beberapa di antara mereka punya mata pencaharian unik, yaitu membuat batu bata ya. Batu bata diambilkan dari lereng tepian sungai Lupulo, kemudian dibakar, kemudian dijual karena untuk
karena laku gitu, laku keras karena memang banyak sekali permintaan dari batu bata sebagai material untuk pembangunan rumah ya. Oke, ini jalan menuju selatan, kemudian kita ambil kanan. Nah, ini jalur ini sudah sangat lama ya, tapi baru dicor beberapa dekade terakhir ini ya. Oke, kita seharusnya juga harus lurus terus sampai ke tepian tebing sungai, tapi kita harus belok kanan karena tepian tebing sungai ini tidak mungkin untuk dilewati ya. Oke, kita memang khusus untuk hari ini akan sepil jalan ya, sepil jalan di Taman Binangun, khususnya di tepian Sungai Lupulo ya. Mungkin beberapa warga ada yang masih ingat jalan ini ya, maaf jika memang kondisinya memang begini ya, visualisasinya tampak tidak stabil. Oke, ini jalan menuju ke arah barat. Nanti kita akan belok. Nah, pertigaan ini seharusnya bisa ke kanan terus, itu ke kanan, tapi ternyata ditutup ya, ditutup karena memang terjadi penggerusan dari arus air dari Sungai Lupulo. Tapi seperti ini baru ya, baru dalam beberapa tahun terakhir inilah. Nah, jadi jalan ini sebetulnya aspal, sampai ke Jalan Pemuda ini aspal, mengikuti tepian daerah aliran air Sungai Lupulo. Harusnya aspal, tapi karena tipikal dari Sungai Lupulo itu berkelok-kelok ya, seperti luk ulo. Luk itu ya liukan ular ya. Jadi tidak lurus, Sungai Lupulo itu tidak lurus, jadi banyak tikungannya. Begitu ada arus yang agak kencang deras ya, pas di tikungan itu arus air itu menggerus tanah semakin banyak karena di tikungan ya. Seperti orang naik motor atau mobil, kadang di tikungan itu sampai entek dalane gitu, sampai habis jalannya sampai habis kan. Manusia saja kalau naik mengendarai motor atau mobil itu kalau pas hitungan saja habis jalannya, artinya kadang belasak ke sana-sana tidak jelas ya. Demikian juga air saat menikung itu, karena arus air dari arah pegunungan itu sangat keras sekali ya, dia nabrak gitu ya. Saat di tikungan, arus air yang kencang yang deras itu nabrak tebing dari sungai, tabrak sehingga gugur gitu ya, sehingga runtuh gitu. Kayak kita sampai di ring road dari kota Kebumen ya, ini di desa Muktisari ya. Inilah kita, jadi ujung dari jalan tadi itu kalau dari Pemuda terus lurus ke arah selatan itu ya ujungnya sampai jalan ring road ya, desanya Muktisari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.